Ustadz-ustadz di Radio Roja, TV Roja, itu jelas-jelas terang-terangan. Kita nggak usah sebut nama ustadznya. Apa pertanyaan jamaah? Ustadz, apakah Asy'ariyah Ahlussunnah? Jawaban mereka apa? Tidak. Mereka firqatun dolalah, aliran sesat. Itu jawaban ustadz yang inisial F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Embun Hati, channel informasi, edukasi, dan opini publik. Selamat menyaksikan. Intiqasul Asy'ariyah, ya. Apa arti intiqas? Intiqas artinya menghina, merendahkan. Jadi salah satu karakter dari salafi, jadi nggak sah orang itu salafi. Apa karakternya? Intiqas. Intiqas dari kata intaqasa yantaqisu, naqs, ya. Menilai rendah, menilai tidak hormat terhadap Asy'ariyah. Siapa yang disebut Asy'ariyah? Ahlus sunnah yang mayoritas ini, yang meyakini, yang belajar akidah dengan metode sifat 20. Allah wujud kidam, baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Di sini anak-anak masih dilaguin gitu. Alhamdulillah. Dan ingat Pak, ini tolong diingat-ingat terus. Kita ini mau bilang apa tetap salah oleh mereka. Apa karakter mereka? Suka menghina, merendahkan Asy'ariyah. Tadi imam kita udah berani nyebut Radio Roja. Wah, kok nggak sebut ustadznya sekalian ya? Betul ya, ustadz-ustadz di Radio Roja, TV Roja, itu jelas-jelas terang-terangan. Kita nggak usah sebut nama ustadznya. Apa pertanyaan jamaah? Ustadz, apakah Asy'ariyah Ahlussunnah? Jawaban mereka apa? Tidak. Mereka firqatun dolalah, aliran sesat. Itu jawaban ustadz yang inisial F, inisial Z, inisial A, inisial, macam-macam lah ya. Inisial biar bapaknya pusing aja ya. Mereka bilang kita ini sesat. Kita cek dulu. Imamnya ngomong apa ya? Nah, ini kan di sini disebutkan pembelaan sebenarnya. Nah, sebelum masuk ke pembelaan, kita masuk dulu ke Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bilang apa terhadap Asy'ariyah? Kata Ibnu Taimiyah, Asy'ariyah itu banyak berapa redaksi. Jadi Ibnu Taimiyah nggak konsisten nyebut Asy'ariyah, karena mungkin pakai emosi ketika dia membahasnya. Pertama dia bilang apa? Asy'ariyah ini bukan Ahlus Sunnah murni, tapi Mu'tazilah banci. Nah, Mu'tazilah itu aliran yang di luar Ahlus Sunnah. Itu satu. Mukhannasul Mu'tazilah, gitu bahasa Arabnya. Ini parah ini Pak bahasa Arabnya, ya. Istilah ini bahaya. Mukhannasul Mu'tazilah. Mukhannas itu artinya orang dua kelamin. Tuh. Ngomongnya ngomong istilah-istilah yang enggak pantas itu. Ya. Istilah-istilah yang jorok. Terus yang kedua dia bilang apa? Enggak konsisten. Tadi bilang Mukhannasul Mu'tazilah. Yang kedua Ibnu Taimiyah bilang Asy'ariyah itu Ahlus Sunnah di negeri yang tidak ada kita, Salafi gitu. Jadi kalau nggak ada Salafi ya Ahlus Sunnahnya sih Asy'ariyah. Tapi kalau ada Salafi, maka Asy'ariyah nggak masuk Ahlus Sunnah. Enak amat. Dua. Yang ketiga, mereka bilang apa lagi? Mereka Ahlus Sunnah di selain bab sifat. Nah, ini agak mendingan. Jadi cuma bilang hum, ya, khalafu Ahlus Sunnah fi babis sifat. Gitu doang ngomongnya. Ini yang diulang oleh Syekh bin Baz. Ini yang diulang oleh Syekh Utsaimin. Syekh bin Baz dan Utsaimin lebih cantik mengatakan, mengeluarkan Asy'ariyah dari Ahlus Sunnah tidak adil dalam fatwanya. Tapi memasukkan mereka semua ke Ahlus Sunnah juga tidak adil. Kenapa Syekh Utsaimin berani ngomong gitu? Utsaimin Salafi. Karena dia udah kebentur, mentok. Cari ahli fikih rata-rata Asy'ariyah. Cari ahli hadis rata-rata Asy'ariyah.
Cari ahli qalbu rata-rata Asy'ariyah. Mau lari kemana? Dia punya sanad Quran. Coba buka semua sanad teman-teman Salafi itu, sanad Qurannya. Buktikan nanti. Paling 2 orang ke atas, semuanya sudah Asy'ariyah, bermazhab, dan Sufi. Nggak bisa mau lari kemana, nggak bisa. Hatta Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabiyah, gurunya Muhammad Hayat As-Sindi, akidahnya Maturidiyah, Asy'ariyah. Dan bertasawuf Naqsyabandiyah, Qadiriyah. Mau lari kemana? Ya. Belum lama ini saya dikirimin teman sanad-sanad Quran Salafi. Banyak, Pak. Kita ceklah sanad dari Mesir, sanad dari Yaman, dari Saudi. Loh, ke atasnya ulama Mesir rata-rata. Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i, ya, itu imam Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, bermazhab Hanafi, Sufi, bertarekat Naqsyabandi. Mau lari kemana dia? Ya, itu orang yang punya sanad ini bilang Ar-Razi alirannya Jahmiyah. Ini nomor 4, Pak. Mereka bilang Ahlus Sunnah Asy'ari itu tidak Ahlus Sunnah, tapi apa? Jahmiyah. Apa arti Jahmiyah? Jahmiyah itu istilah untuk pengikut Jahmun bin Safwan atau Jaham ibnu Safwan. Jaham ibnu Safwan ini dia menolak adanya sifat Allah dan mengatakan Allah di mana-mana. Coba cek. Bapak meyakini Allah di mana-mana? Diajarin begitu enggak? Enggak. Berarti benar enggak nih tuduhan bahwa kita ini Jahmiyah? Ya enggak cocok. Justru Ahlus Sunnah Asy'ariyah menolak keyakinan bahwa Allah bertempat. Berarah aja ditolak, apalagi bertempat. Ya kan? Jihah bahasa Arabnya, berarah di atas. Kita bilang Allah Maha Tinggi, tapi tidak atas fisik. Maka kalau Bapak, Ibu, lihat, kalau guru-guru kita, termasuk saya, kalau ngomong begini Allah, itu bukan berarti arah atas dalam pengertian benda. Ini cuma menunjukkan ta'zim. Tidak masalah. Tidak ada kita bilang Allah itu bertempat di atas. Kalau mereka memang mengatakan fi jihatil ulu, wajib meyakini bahwa Allah bertempat di atas. Di mana? Ambigu. Jadi akidahnya mereka mengatakan Allah di atas itu ambigu antara aras dan langit. Yang benar yang mana? Allah di langit atau di aras sih? Ya, candain aja, Pak. Ada satu ustadz juga ya Salafi di Pekanbaru dengan fasihnya ngomong Asy'ari nggak terima ayat apa sifat-sifat Allah kecuali hanya 7. Tuh. Diwariskan. Kekonyolan itu kok diwariskan? Ini aneh ini. Orang mewarisin harta gitu, kecerdasan, genetiknya. Ini malah yang mewariskan ketidakmengertian ini, ya. Dan mereka nggak mau perbaiki. Kenapa? Udah dasarnya dari dulu nggak boleh ngaji kepada selain ustadz mereka. Apalagi baca kitab selain kitab mereka. Nggak boleh, Pak. Jadi udah kayak apa ya? Fanatismenya sudah nggak bisa diobati. Tapi kita kasih tahu teman-temanku Salafi, jika Anda ingin tahu kebenaran akidah Anda, bacalah buku dan ngajilah kepada guru yang berbeda faham dengan gurumu. Buku yang beda dengan gurumu. Saya yakinkan, gak nyampe sebulan berubah ente. Gak nyampe sebulan. Ya, berubah pasti. Kenapa? Pasti banyak pertanyaan. Taib. Nah, satu kali Imam Ibnu Rushd, imam bermazhab Malikiyah di Andalus, ditanya mengenai hukum mencaci, merendahkan Asy'ariyah. Apa kata beliau? Mereka wajib dimintai tobat. Ya. Tapi di sini bahasanya agak dahsyat, Pak. Halaman 35. Tidak akan ada yang paling bawah yang berkeyakinan bahwa mereka berada dalam kesesatan kecuali orang dungu dan bodoh atau ahli bid'ah yang menyimpang. Jadi kata Ibnu Rushd, yang meyakini bahwa Asy'ariyah itu sesat hanyalah orang dungu. Tuh, bukan saya yang ngomong, Pak, ya. Dungu dan bodoh gitu. Waduh, serem amat bahasanya.
atau ahli bid'ah yang menyimpang dari kebenaran. Tuh, 3 gelarnya Ibnu Rushd terhadap orang yang mengatakan Asy'ariyah sesat. Gimana tuh kira-kira, Pak? Kita dari tadi menghindari kalimat ini, Pak. Tapi muncul kalimat ini dalam kitab. Jadi sekelas Imam Ibnu Rushd menganggap pengingkar terhadap ajaran Asy'ariyah itu dungu, bodoh, ahli bid'ah. Bahkan menyebut jika mencaci mereka, mencaci kan hukumnya fasik, ya? Kecuali orang fasik. Jadi tidak ada yang mencaci mereka kecuali orang yang fasik, nggak mengerti. Nah, ini bahasa-bahasa beliau. Nah, saya tidak menggunakan bahasa itu, saya cuma akan mengatakan la yazummul asy'ari wal asy'ariyah illa man la ya'rif bihaqiqatihi. Itu bahasa halusnya. Tidaklah menghujat Asy'ariyah, menyesatkan Asy'ariyah kecuali orang yang tidak mengerti hakikat Asy'ariyah. Itu aja.